Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga hari-harinya menyenangkan ya. Baiklah, izinkanlah kami menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang pencemaran lingkungan akibat limbah geotermal. Materi yang akan disampaikan ini terbentuk oleh kelompok 9 dari mata kuliah Kimia Lingkungan dan Kimia Hijau yang disusun oleh beberapa orang, yaitu Fikri Ferdian, Gamal Mapriko, Muhammad Rafi Zakaria, Yanti, dan Yemima Natalia. Materi yang akan disampaikan ini memiliki beberapa bahasan pokok, yaitu yang pertama, pengertian geotermal. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, dampak permasalahan. Dan yang terakhir, solusi. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang pengertian geotermal. Geotermal merupakan panas bumi yang bersumber energi yang relatif ramah lingkungan. Karena berasal dari panas dalam bumi, air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alami, yaitu hujan yang dikumpulkan ke dalam permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Potensi panas bumi terbesar di dunia ini tersebar membentuk jalur gunung api atau biasa disebut Ring of Fire. Energi panas bumi ini biasa dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangkit listrik. Pemanfaatannya terutama ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aneka ragam sumber daya energi sebagai pengganti sumber energi dari fosil. Yang selanjutnya ialah permasalahan. Permasalahan dari limbah sendiri memang banyak di masyarakat Indonesia terkait dengan lingkungan. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat berlimpah. Kebijakan energi nasional yang tertuang pada Perpres nomor 5 tahun 2006 menyebutkan bahwa pada tahun 2025 kontribusi energi panas bumi diharapkan mencapai 5% atau sekitar 9.500 MW. Namun, penggunaan panas bumi sebagai sumber energi juga memiliki dampak negatif yang harus dicari jalan keluarnya. Berbagai macam limbah yang dihasilkan sangat berdampak bagi lingkungan. Banyak sekali limbah-limbah yang diproduksi akibat dari ketidakbenaran dari prosedur, terutama dari PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi kebanyakan limbah yang dihasilkan ini adalah limbah yang diproduksi tidak diinjeksikan kembali dalam alat-alat berupa reservoir, namun langsung dibuang ke alam, terutama ke sungai. Jadi dampak dari limbah ini sulit diprediksi tanpa mengetahui debit dan lama pembuangan limbah tersebut di alam. Nah, di sini ada 3 jenis limbah, yaitu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Pada limbah cair, ini dihasilkan dari air hasil kondensasi yang seharusnya diinjeksikan kembali ke dalam reservoir untuk menjaga keberlanjutan reservoir sehingga sumber daya panas bumi dapat terus terjaga keberlanjutannya. Ketika air dan brin yang dihasilkan oleh PLTP ini tidak diinjeksikan kembali, maka air dan brin itu menjadi limbah. Seperti yang tadi dikemukakan, yaitu limbah langsung dibuang ke sungai untuk limbah cair. Nah, pada jurnal yang kita telaah sebelumnya, yaitu pada PLTP di Ulumbu, tepatnya di Sungai Waikokor. Di sana pembuangan limbah arsen di sungai.
dan ini berdampak cukup memprihatinkan di alam. Jadi untuk limbah cair yang dihasilkan oleh PLTP Ulumbu berdasar dari dua sumber. Sumber pertama adalah limbah cair yang hasil produksi uap yang mengalami kondensasi, yaitu kondensasi uap panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin, untuk menggerakkan turbin. Dan sumber limbah kedua adalah air yang digunakan untuk proses pendinginan PLTP. Jadi air yang digunakan untuk mendinginkan PLTP ini menggunakan air yang berasal dari Sungai Waikokor. Sedangkan untuk limbah padat, hasil limbah yang dihasilkan itu biasanya berupa bentukan serpihan atau serbukan, yang dimana bentukan serbukan atau serpihan itu dihasilkan dari sumur produksi bersamaan dengan brine. Biasanya bentuk hasil padatan yang dihasilkan yang berupa serbuk dan serpihan itu nanti biasanya akan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen yang biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan beton dan batako. Sedangkan untuk limbah gas biasanya berupa dalam bentuk yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dapat mengandung beberapa senyawa seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen sulfida, amonia, dan karbon dioksida. Setelah kita ketahui sendiri, jika jumlah CO2 dari hasil limbah PLTP di udara terlalu banyak, maka akan berakibat buruk bagi lingkungan sekitar, yang dimana akan menimbulkan efek rumah kaca dan kemudian akan mempengaruhi hasil fotosintesis untuk tumbuhan yang ada di lingkungan. Maka pengolahan limbah ini nantinya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk yang lebih efisien sebagai penggunaannya. Selanjutnya, dampak dari permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah geotermal. Yang pertama, jumlah limbah yang dihasilkan cukup besar, yang dimana besarnya limbah geotermal yang dihasilkan ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah geotermal ini dapat mencemari lingkungan karena pada limbah geotermal terdapat logam-logam berat yang berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu dampak limbah geotermal terhadap lingkungan yaitu pencemaran terhadap air sungai. Dan yang kedua, limbah yang dihasilkan hanya dibuang di tempat penimbunan, sehingga terjadi penumpukan limbah, yang dimana penumpukan ini dapat mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, pengolahan yang masih kurang baik, sehingga masih mencemari lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir pencemaran yang disebabkan oleh geotermal itu sendiri. Yang pertama, dengan memanfaatkan limbah yang ada, baik limbah padat dan limbah cair, untuk dapat didaur ulang kembali sehingga dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Untuk solusi yang kedua adalah manajemen operasional yang baik. Jadi berdasarkan permasalahan tadi, yaitu limbah yang tidak diinjeksikan dan langsung dibuang ke sungai akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Namun, jika limbah tersebut diproses secara baik, yaitu dengan diinjeksikan kembali ke reservoir atau sumur injeksi, tentunya akan menjaga keberlanjutan dari lingkungan dan juga sumber daya panas bumi. Jadi untuk masing-masing LTP terutama diharapkan untuk melakukan proses operasional yang baik, pengolahan limbah yang baik, supaya tidak menjadi pencemaran lingkungan ke depannya. Dan yang ketiga, diperlukan pengawasan dari pemerintah. Nah, terhadap operasional PLTP sendiri, pemerintah perlu melakukan pengawasan, mengingat potensi pencemaran dan pembuangan limbah cair, terutama limbah cair.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan pengusahaan panas bumi di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan kondisi PLTP yang kebanyakan agak jauh dan susah dijangkau, maka pemerintah daerah perlu dilibatkan, karena pemerintah daerah lah yang terdekat dengan lokasi dan sehari-hari di lokasi, sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Bagaimana teman-teman sekalian? Sudah paham dengan apa yang kita sampaikan? Semoga paham ya. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 9 pamit dan sampai jumpa.